Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila, NIM 3117176, akan mempresentasikan obat rektal. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang anggotanya ada Asifa Ajis, Dila Nurfadilah, Lina Marlina, Mega Nurfadilah, Muhammad Fajar, Nanda Nabila, Pipit Fitriani, Restu Rizky, Septian Dwi Mulyana, dan Wempi Rizka. Sebelum ke obat rektal, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu rektum. Rektum ini merupakan bagian akhir dari saluran cerna yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian superior yang bagian sembungnya dan bagian inferior yang bagian cekung. Panjang total rektum pada manusia dewasa rata-rata yaitu 15-19 cm. Nah, 15-19 cm ini berakhir di anus panjang rektumnya. Lalu dengan tidak adanya feses di rektum ini bisa memiliki sejumlah cairan yang kecil sekitar 2 mili dan pH sekitar 7. Dari panjang rektum total rata-rata manusia dewasa 15-19 cm ini, 12-14 cm-nya merupakan bagian peluinal dan 5-6 cm merupakan bagian perineal. Rektum mempunyai dua peranan mekanik, yaitu sebagai tempat penampung feses dan mendorong feses pada saat pengeluaran. Dengan adanya mukosa di rektum memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Maka dari itu, hal ini menguntungkan pada pengobatan suppositoria. Rute rektal sering digunakan ketika pemberian bentuk sediaan melalui mulut tidak sesuai. Misalnya, dengan adanya mual dan muntah pada pasien tidak sadar jika menderita penyakit pencernaan bagian atas yang dapat mempengaruhi absorpsi obat tidak menyenangkan atau lebih asam. Jalur obat rektal, ada absorpsi dan distribusi. Absorpsi, sebagian obat dapat diabsorpsi melalui vena hemoroid bawah, di mana obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Beberapa obat juga dapat diabsorpsi melalui vena hemoroid superior, yang masuk ke dalam vena mesenterika, lalu ke pembuluh darah porta, dan kemudian ke hati, dan di metabolisme sebelum absorpsi sistemik. Absorpsi adalah proses yang lebih cepat daripada proses difusi dari basis ke cairan rektum. Absorpsi memiliki 3 fase. Fase pertama, pelelehan darah bentuk sediaan, dikarenakan oleh temperatur tubuh. Kedua, ada difusi zat aktif dari basis yang meleleh. Dalam hal ini, viskositas dan koefisien partisi sangat berpengaruh. Ketiga, ada penetrasi zat aktif yang larut lewat sel epitel mukosa membran. Hal ini tergantung dari sifat fisika kimia zat aktif dari obat. Lalu ada dalam absorpsi, penyerapan zat aktif dari suppositoria di rektum terjadi dengan 3 cara, yaitu lewat pembuluh darah secara langsung, lewat pembuluh getah bening, dan lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Absorpsi sangat dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan faktor fisika kimia. Faktor fisiologi yaitu obat-obat dipengaruhi oleh getah pencernaan atau aktivitas terapeutisnya diubah oleh hati sesudah diabsorpsi. Faktor fisiologi meliputi kandungan kolon, jalur sirkulasi obat, dan pH. Kedua, ada faktor fisika kimia. Melengkapi kemampuannya melebur, melunak, atau melarutkan pada suhu tubuh. Kemampuannya melepaskan bahan obat dari sistem hidrofilik atau hidrofobik. Faktor fisika kimia meliputi kelarutan lemak air, ukuran partikel, dan sifat basis. Lalu ada distribusi sediaan rektal.
Kesediaan harus terdistribusi secara efisien. Hal ini membatasi pengobatan topikal dari kolon ke daerah distal ke flexura linalis untuk meningkatkan penetrasi dengan menggunakan scintigraphy untuk mengevaluasi distribusi sediaan. Oratorium, aktivitas penyakit di colitis ulcerativa tidak berpengaruh pada sifat penyebaran dari volume yang berbeda dari enema mesalazin. Namun, volume yang diberikan memiliki efek signifikan, akibatnya tampak bahwa peningkatan volume yang diberikan menyebabkan dosis obat menyebar lebih efektif ke dalam kolon. Bentuk sediaan penghantar rektal. Obat dapat diberikan dalam beberapa bentuk sediaan melalui rektal. Bentuk sediaan yang biasanya adalah suppositoria, baik suspensi padat atau emulsi padat, sedangkan kapsul gelatin yang diberikan rektal dapat berisi formulasi cair. Cara penggunaan obat melalui rektal yang pertama adalah cuci tangan terlebih dahulu. Buka semua foil atau plastik pembungkus suppositorianya, miringkan tubuh dan angkat salah satu kaki pasien, masukkan seluruh suppositoria ke dalam anus atau vagina, tahan dengan cara merapatkan kaki dan cuci tangan kembali. Kemudian keuntungan pemberian obat melalui rektal, bentuk sediaan relatif besar, dapat ditambung dalam rektum. Rute rektal aman dan nyaman bagi pasien usia muda dan lanjut. Pengenceran obat diminimalkan karena volumenya. Rektum umumnya harus kosong. Ajukan asumsi memiliki lebih jelas daripada saluran pencernaan bagian atas. Enzim degradatif dalam lumen rektal berada pada konsentrasi rendah. Terapi dapat dengan mudah dihentikan. Eliminasi lintas pertama atau first line dari elimination-nya ini di hati dapat dihindari. Bagian. Nah, kerugian pemberian obat rektal yang pertama menimbulkan peradangan atau inflamasi. Kemudian yang kedua, absorpsi obat tidak teratur, artinya penyerapannya ini bisa kemana-mana. Kemudian rasa yang ditimbulkan ini tidak menyenangkan karena ditusukkan ke dalam rektal atau ke bagian anus ya. Kemudian onset of action-nya lebih lama. Baik, untuk selanjutnya ada obat-obat yang dapat diberikan secara rektal. Antikonvulsan, satu-satunya cara paling efektif untuk pengobatan epilepsi atau kejang. Berseri adalah memberikan obat antikonvulsan secara intravena. Namun masalah teknis yang terkait dengan pemberian intravena mendorong bentuk sediaan rektal sebagai alternatif praktis. Iritasi dan kerusakan rektal. Aplikasi obat rektal jangka panjang telah dilaporkan menyebabkan iritasi pendarahan rektal, rasa sakit, dan bahan olerasi. Kerusakan rektal muncul hanya terjadi setelah penggunaan suppositoria setiap hari dalam jangka panjang dan aspirin, ergotamin, dan paracetamol tampaknya yang terjadi penyebab masalah paling umum. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.